Salam saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan saya Pastor Demelin Kueso. Nah, hari ini saya akan membahas tentang Roma 8 ayat 28. Saya mengajak kita untuk membaca secara bersama-sama. Demikian kata firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lewat keadaan yang kita lewati ini, di mana bangsa ini sedang darurat virus corona, saudara, bagaimana kita bisa melihat kebaikan Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa mengalami kebaikan Tuhan lewat keadaan-keadaan yang kita alami ini? Saudaraku, saya melihat gereja-gereja Tuhan berdiri hari-hari ini membagikan berkat kepada orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk masker, dalam bentuk makanan, dalam bentuk uang. Saudara, saya mau beritahukan hari ini, disinilah saatnya gereja-gereja Tuhan menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya, yang belum mengenal Tuhan, supaya lewat kebaikan itu mereka juga melihat Allah dalam kehidupan gereja-gereja Tuhan, melihat Allah dalam kehidupan orang-orang percaya. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku, yang menjadi pertanyaan hari ini, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mengalami kebaikan Tuhan? Saya ulangi ayat ini, bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala sesuatu kehidupan saudara. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kepada siapakah Allah akan mendatangkan kebaikan? Ayat ini sekali lagi menekankan, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi mengasihi Allah bukan buat-buat. Mengasihi Allah bukan karena kita cari nama, tetapi mengasihi Allah adalah panggilan Tuhan untuk kita hidup dalam rencana Allah. Jadi ketika saudara mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, mengasihi sesama, itu adalah panggilan Tuhan. Saudara sedang ada dalam rencana Tuhan, maka saudara akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Nah, saudara, pertanyaannya, kebaikan Tuhan seperti apa? Jika engkau bangun dari tempat tidur, engkau bernafas, itu adalah bukti kebaikan Tuhan. Jika engkau kuat hari ini, engkau bisa bekerja, itu adalah bukti bahwa Tuhan itu baik. Itu adalah bukti bahwa kebaikan Tuhan ada dalam hidup saudara. Bila engkau sakit dan Tuhan menyembuhkan engkau dari penyakit, itu adalah bukti kebaikan Tuhan. Bila hari ini ada begitu banyak orang berjuang untuk mendapatkan nafas gratis karena terkena COVID-19, tapi engkau bisa menghirup udara dengan bebas, bukankah itu adalah kebaikan Tuhan? Haleluya. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita? Saudara, saya mengajak melihat firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38. Saudara, ini adalah orang Farisi yang datang bertanya kepada Tuhan Yesus, hukum manakah yang pertama dan yang terutama? Dan Tuhan katakan begini, jawab Yesus kepada mereka, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi saudara, mengasihi Tuhan adalah hukum orang percaya. Adalah hukum yang pertama dari sorga untuk orang-orang percaya. Nah saudara, kita yang mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati. Saudara, berdoa harus dengan segenap hati. Menyembah Tuhan harus dengan segenap hati. Membaca firman Tuhan harus dengan segenap hati. Menolong orang lain harus dengan segenap hati. Semuanya harus dengan segenap hati. Izinkan kasih Allah itu memenuhi hati saudara. Hari ini saya tidak tahu lukamu seberapa dalam dengan suamimu, anakmu, bahkan orang lain.
Tetapi izinkan hanya satu hukum, yaitu kasih dari Allah. Jika memenuhi hatimu, maka kasih itu akan menyelesaikan setiap ruang-ruang di dalam hatimu yang terluka, yang kosong. Dan hatimu akan penuh dengan kebaikan, penuh dengan pujian, penuh dengan hal-hal yang rohani. Dan semua semata untuk memuliakan hati Bapa di sorga. Dan yang kedua dikatakan, engkau akan melihat kebaikan kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa. Izinkan keinginanmu, perasaanmu, pikiranmu dikuasai oleh kasih, sehingga di pikiranmu hanya ada kasih Allah, di perasaanmu hanya ada kasih Allah, di keinginanmu ada kasih Allah. Jangan pernah izinkan egomu memerintah menjadi Tuhan di dalam jiwamu. Jadikan jiwamu menjadi sinyal untuk engkau dapat menyembah Dia. Jadikan jiwamu menjadi karib dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, izinkan kasih Allah memenuhi jiwamu, supaya dari jiwamu engkau dapat memuliakan Dia. Haleluya, haleluya. Dan yang ketiga, engkau akan melihat kebaikan Tuhan jika engkau mengasihi Tuhan dengan akal budimu. Izinkan Tuhan memenuhi ruangan-ruangan di mana akal budimu, sehingga pengetahuanmu akan berbalik untuk mengasihi Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Tidak ada lagi untuk menyombongkan diri kita, tidak ada lagi untuk meninggikan diri kita, tidak ada lagi membanggakan diri kita. Tetapi engkau izinkan kasih Allah memenuhi ruangan akal budimu, memenuhi akal budimu, maka hidupmu adalah hidup untuk Dia dan memuliakan Dia, mengasihi Dia. Hari ini saya memberitahukan kebaikan-kebaikan yang selama ini saudara tidak pernah lihat, itu akan saudara lihat dengan nyata. Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus di dalam Yohanes 3, bahwa cara Tuhan bekerja seperti angin. Entah bertiup kemana engkau tidak tahu. Engkau hanya bisa merasakan. Saudara dan saya hanya bisa merasakan. Tetapi Allah itu roh, Tuhan itu roh. Maka kita tidak dapat melihat kebaikan secara real, secara nyata. Tetapi saudara, seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi, kita bisa merasakan bahwa ini adalah wujud kebaikan Tuhan. Haleluya. Dan pesan yang terakhir, Tuhan katakan bahwa bagaimana supaya saudara bisa melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala area kehidupanmu, untuk Dia mendatangkan kebaikan. Jika engkau mengasihi saudaramu, manusia, sesama manusia, seperti diri kita sendiri, seperti kita merawat diri kita, seperti kita menjaga diri kita, seperti kita memberi makanan dalam 3 sehari dalam diri kita, dalam hidup kita, maka Tuhan katakan kita juga harus mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita. Saudara, saya percaya jika saudara lakukan ini, Tuhan katakan di dalam ayat Roma 8 ayat 28 bahwa kita sedang hidup dalam rencana Tuhan. Saya percaya pesan singkat ini dapat memberkati saudara, dapat menguatkan saudara. Dan kita akan bertemu di lain waktu. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.